Baik, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Zainuddin, SSI MSc, selaku Pembantu Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan Politeknik Negeri Batam. Kepada Bapak Zainuddin, kami persilakan. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar ya? Dengar jelas ya? Baik, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati narasumber kita pada malam hari ini, Pak Dr. Richard Pasaribu, anggota DPD RI, kemudian Pak Profesor Habibullah Wibisono, Ketua FKUB sekaligus Rektor Universitas Batam, pengurus DLM, dan seluruh partisipan yang mengikuti kegiatan webinar pada malam ini. Tentu pertama puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, di tengah pandemi ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita seperti pada malam hari ini. Ya, satu topik yang sangat menarik tentang bagaimana membedah 4 pilar kebangsaan. Tentu melalui kegiatan ini kita berharap bahwa generasi muda, terutama mahasiswa, kembali untuk berpikir dan juga menjadi kesadaran kolektif kita sebagai sebuah bangsa bahwa memang bangsa ini adalah beragam, bangsa ini adalah majmuk, bangsa ini beragam dari suku, bangsa, dan juga agama. Tapi sisi lain bahwa bangsa ini juga merdeka itu atas jasa semua komponen masyarakat dari kemajmukan itu. Oleh karena itu, dengan kemajmukan ini perlu kita pertahankan, kita kelola dengan baik agar kebangsaan kita tetap bertahan. Kita tentu ingin bahwa Indonesia ini tetap bertahan 50 tahun lagi, 60 tahun lagi, 100 tahun lagi. Nah, untuk itu butuh alat pemersatu. Alat pemersatu kita tidak lain adalah melalui 4 pilar bangsa ini. Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, itu merupakan 4 pilar bangsa yang harus kita rawat dalam rangka untuk bagaimana untuk mempertahankan kebangsaan kita. Nah, tentu yang berikutnya adalah kita harus mengingat bahwa bangsa ini merdeka itu selain sebagai katakanlah rahmat dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, juga perjuangan dari para pendiri bangsa ini, para pejuang bangsa ini. Tentu melalui kegiatan ini kita memiliki kesadaran kolektif bagaimana kita mengenang perjuangan para pendahulu kita. Nah, tentunya ini harus kita pertahankan. Kita sebagai generasi muda tentu bagaimana mempertahankan apa yang sudah menjadi perjuangan dari para pendahulu kita. Nah, yang berikutnya tentu melalui pemahaman tentang bagaimana 4 pilar bangsa ini sebagai alat pemersatu bangsa di tengah kemajmukan kita, tentu kita harus berusaha bersikap dan juga memasarkan sikap-sikap yang bisa untuk saling memahami, toleransi atas perbedaan yang ada. Bahwa perbedaan itu adalah satu hal yang lumrah yang terjadi di sekitar kita. Perbedaan-perbedaan dalam hal politik, perbedaan dalam hal-hal mungkin keseharian, tetapi kita diikat oleh satu kesatuan, yaitu kita sebagai bangsa dan negara. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, melalui 4 pilar ini, selain bagaimana kita memperkuat rasa persatuan, kesatuan kita, tentu kita bagaimana mengingat perjuangan para pahlawan pendiri bangsa kita, juga memupuk rasa kebersamaan, rasa persatuan, dan toleransi di antara kita. Nah, tentu melalui kegiatan ini saya berharap sebagai generasi muda, sebagai generasi mahasiswa, tentu bagaimana kita belajar kepada para tokoh-tokoh, para pemimpin kita. Tentu pada kesempatan ini kita bisa berterima kasih kepada para tokoh yang telah berkenan untuk memberikan pemateri, pencerahan, dan wawasan kepada kita.
Pak Dr. Richard Pasaribu sebagai anggota DPD RI sekaligus anggota MPR RI tentu terus-menerus bagaimana mensosialisasikan 4 pilar bangsa. Nah, tentu beliau nanti bagaimana bisa memberikan katakanlah pemahaman, bisa juga memberikan katakanlah mungkin kontribusi dan juga kontribusi pencerahan kepada para generasi muda ini tentang bagaimana isu-isu kebangsaan, karena beliau sebagai mungkin wakil kita yang di tingkat nasional tentu melihat bagaimana masalah-masalah bangsa ini dan bagaimana dengan 4 pilar bangsa ini kita bisa bersatu. Nah, tentu kemudian kita berharap dari tokoh kita Pak Habibullah Wibisono selaku Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama, bagaimana beliau sebagai Ketua FKUB bisa katakanlah bersatu, bisa kemudian menjaga keberagaman, menjaga kebersamaan di tengah perbedaan yang ada di Batam ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber, Pak Richard dan juga Pak Habibullah Wibisono, dan juga kepada peserta. Silakan diikuti kegiatan webinar ini dengan baik. Tentu ini menjadi hal yang sangat menarik dan kesempatan yang langka. Mudah-mudahan bermanfaat untuk bagaimana menumbuhkan dan menguatkan komitmen kebangsaan kita para generasi muda ini. Tentu juga menyampaikan terima kasih kepada panitia dan juga DLM, Dewan Legislatif Mahasiswa, yang di akhir kepengurusan ini bisa melaksanakan kegiatan webinar ini dengan baik. Sekali lagi selamat. Semoga acara ini berlangsung secara baik dan memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Jadi menyampaikan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Zainuddin yang telah menyampaikan kata sambutan pada webinar kita kali ini. Selanjutnya dengan telah dibukanya webinar kita pada hari ini, maka selanjutnya akan ada sesi pemaparan materi oleh kedua narasumber kita dan akan dipimpin langsung oleh moderator kita. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan moderator kita pada webinar hari ini. Moderator kita ialah Saudara Amar. Beliau merupakan mahasiswa aktif dari Politeknik Negeri Batam dan Ketua dari Komisi 3 Dewan Legislatif Mahasiswa periode tahun 2020. Untuk itu, langsung saja kepada Saudara Amar untuk dapat memandu jalannya sesi pemaparan materi sekaligus diskusi kita pada hari ini. Kepada Saudara Amar, kami persilahkan. Baik, terima kasih Saudari Agnes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, Viva Legislativa. Selamat malam Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang telah bergabung melalui Zoom meeting ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Saya Amar yang akan memandu jalannya sesi pemaparan materi dalam webinar kita hari ini dengan topik Membedah 4 Pilar Kebangsaan. Saya apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang telah hadir, walau sudah malam begini ya. Kalau saya lihat nih ada total 101 partisipan saat ini, luar biasa sekali, tepuk tangan untuk kita semua. Tadi telah disampaikan oleh Bapak Dr. Zainuddin dalam kata sambutannya bahwa bangsa ini merupakan bangsa yang beragam, perlu kita pertahankan kemajemukan, persatuan, kerukunan melalui salah satu alat yakni 4 pilar kebangsaan ini. Dan beruntung sekali kita malam ini karena kalau kita bicara 4 pilar, maka telah hadir pemateri yang memang telah berpengalaman dan banyak ilmunya seputar 4 pilar. Kita sapa pemateri satu kita, Bapak Dr. Richard Pasaribu, BSc MSc, selaku anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Selamat malam Bapak, terima kasih telah hadir Bapak Richard. Selamat malam moderator. Baik, terima kasih Bapak. Sehat Bapak? Oh sehat, terima kasih atas undangan. Kemudian pemateri dua kita, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Qoblullah Wibisono MM, selaku Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Batam dan juga Rektor Universitas Batam. Selamat malam Pak Prof. Qoblullah, terima kasih telah menyempatkan bergabung Pak Prof. Sepertinya belum terhubung. Baik.
Pemaparan materi akan dibagi menjadi 3 sesi, yakni sesi 1 dengan materi 1 oleh Bapak Dr. Richard, kemudian sesi 2 dengan materi 2 oleh Bapak Profesor Qoblullah, dan terakhir yakni sesi tanya jawab. Kepada peserta yang ingin bertanya dan mengajukan pertanyaannya, dapat dituliskan di kolom chat dengan format nama, asal instansi atau kota, dan pertanyaan. Jadi peserta dapat menuliskan pertanyaannya kepada pemateri walaupun pemateri sedang presentasi. Kemudian setelah presentasi materi 1 dan materi 2 selesai, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Baik semuanya, kita langsung masuk ke sesi 1, yakni sesi pemaparan oleh Bapak Dr. Richard. Namun alangkah lebih baik kita juga mengenal lebih jauh Bapak Dr. Richard Pasaribu. Saya sedikit bacakan CV dari Bapak Dr. Richard. Bapak Dr. Richard mengambil pendidikan tinggi, mengambil gelar Bachelor of Science di bidang Mechanical Engineering di University of California, USA. Kemudian gelar Master of Science di bidang Engineering Management di Portland State University, USA. Dan gelar masternya di bidang Strategic Management di Universitas Indonesia. Selain sebagai anggota DPD RI, Bapak Dr. Richard juga merupakan dosen di Universitas Indonesia sejak 2015 hingga sekarang. Kemudian juga dosen di Universitas Internasional Batam sejak 2015 hingga 2018, Presiden Direktur PT Gema Inovasi Batam sejak 2010 hingga sekarang, dan Presiden Direktur PT Garden Pusata Batam sejak 1993 hingga sekarang. Dan tentunya masih banyak pengalaman-pengalaman lain yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Nah, dengan banyaknya pengalaman Bapak Dr. Richard tersebut, langsung saja kita undang Bapak Dr. Richard Pasaribu, BSc MSc, yang akan menyampaikan terkait 4 pilar, implementasi, dan tantangan. Pada Bapak Dr. Richard, waktu dan tempat kami sediakan. Terima kasih moderator Bung Amar yang sudah memberikan waktu kepada kami. Sebelumnya yang kami hormati kawan kami Dr. Zainuddin yang sudah bersama-sama kita mengadakan 4 pilar juga ya, kebangsaan bersama dengan para mahasiswa. Dan juga yang kami hormati pembicara kita bersama di sini, Prof. Kabula Wibisono. Kebetulan kawan saya juga lama, sudah sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Dan juga kepada semua adik-adik mahasiswa yang hadir dalam webinar ini. Terima kasih atas kesempatan, kehormatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan 4 pilar kebangsaan, khususnya dalam implementasi dan tantangan. Baik, kalau kita tahu 4 pilar, tentu saja sudah kita hafal ya. 4 pilar itu yang kita ajarkan dalam kebangsaan kita adalah mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pertama, kita kenal dengan Pancasila itu adalah suatu hal yang sudah mendarah daging di dalam diri kita. Dan kita menjadikan ini sebagai jati diri bangsa, di mana Pancasila sudah menjadi pijakan negara kita yang tidak sehingga kita bisa kokoh berdiri. Dan dalam kedudukan Pancasila adalah juga sebagai dasar dan ideologi bangsa. Sebagai dasar dan ideologi, ini merupakan juga jalan hidup kita ya, way of life di dalam berbangsa sebagai bangsa Indonesia, dan juga sebagai pemersatu ya, mempererat kita dalam satu fondasi sehingga tidak rapuh dan tidak goyang, tidak bergeser. Dan juga dalam bahasa Belanda yang namanya filosofische grondslag, yaitu fundamen, filsafat atau pikiran yang mendalam. Kita lihat juga yang kedua mengenai Undang-Undang Dasar 45, di mana kita perlu memahami yang namanya konstitusi kita yang terdiri dari 37 pasal, di mana kita mengetahui bahwa Undang-Undang Dasar 45 ini adalah konstitusi yang harus kita pahami. Di dalamnya ada hak dan juga kewajiban setiap warga negara Republik Indonesia. Kalau kita bilang hak, tentu saja ada kewajiban. Kalau kita sering mendengar yang namanya HAM, hak asasi manusia, kita harus tahu diri juga dan juga sadar dan selaras apa yang namanya KAM ataupun kewajiban asasi manusia. Jadi jangan mengangkat hak asasi kalau tidak diselaraskan dengan kewajiban.
Membangun negara yang taat dalam hukum. Ini merupakan suatu hal sebagai dasar undang-undang kita, di mana semua undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah daerah harus didasari dan dibangun berdasarkan ketaatan di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45. Juga ikut kita mengkontrol negara dan pemerintah. Ya, kita mempunyai civil society, bagaimana jalannya pemerintahan, apakah melenceng dari Undang-Undang Dasar 45. Karena Undang-Undang Dasar 45 ini adalah fondasi yang di atasnya bisa dibangun undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, undang-undang maksudnya negara yang kepres Perpu, dan juga tentu dengan perda-perda di daerah. Dan juga ikut berpartisipasi dalam pembangunan di dalam menjalankan dasar negara kita diteruskan oleh undang-undang dan juga peraturan-peraturan pemerintah, di mana kita ikut bisa mengawasi apakah melenceng, apakah sudah bagus kebijakannya. Juga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sebagai hukum dasar kita. Kita tahu dalam prinsip, dalam hal 4 penting. Ini adalah prinsip kedaulatan. Kita berdaulat ya, sebagai rakyat dan juga berdaulat dalam negara hukum. Dan juga ada pembatasan kekuasaan organ-organ negara. Dan juga mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara. Kita banyak lembaga-lembaga negara ya. Ada dalam trias politika, 3 unsur dasar dari trias politika ini adalah pertama eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Juga mengatur kekuasaan antar lembaga dengan warga negara. Jadi ini merupakan hukum dasar yang tertulis dan tertinggi, merupakan puncak dari seluruh peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar 45. Berikut adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kita sering mengatakan sebagai jiwa patriotik ya, mengatakan NKRI harga mati. Mengapa kita perlu memahami NKRI? Kalau Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah diamanatkan sejak dahulu ya, pada saat Sumpah Pemuda. Lahirlah Jong Sumatera, Jong Borneo, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Java, dan lain-lain semuanya. Ini memperkuat dalam negara kesatuan yang berkumpul di Jakarta. Memang unsur dari esensi negara kita diawali dengan negara kesatuan. Lalu timbullah negara persatuan, yaitu lebih intensif lagi pada saat terjadi reformasi, di mana kedaerahan diperkuat sebagai Nusantara. Kita namakan sebagai desentralisasi atau otonomi daerah. Dan setiap warga negara berkewajiban menjaga keutuhan NKRI. Saya melihat ya, sayang kalau kita diganggu dengan ideologi-ideologi yang lain. Kemarin sudah sempat diganggu oleh ideologi komunis, ideologi DITII, dan ideologi kedaerahan lain lagi, ya seperti Permesta, seperti juga PRRI, mungkin ada lagi juga RMS dan juga OPM dan GAM ya. Ini suatu persatuan NKRI harus kita jaga bersama. Sayangkali tadi sudah disampaikan oleh kawan kita, orang tua kita juga, Dr. Zainuddin, kalau kita tidak pertahankan ini bisa retak, bisa amburadul, Republik bisa bubar, akan terpecah-pecah. Jadi kita harus tetap pertahankan NKRI. Sebagaimana di pasal 37 Undang-Undang Dasar 45 ayat 5 dikatakan bahwa negara kesatuan tidak boleh dirubah sama sekali. Berikut, Bhinneka Tunggal Ika. Mengapa perlu kita memahami Bhinneka Tunggal Ika? Karena memang pertama di seluruh negara PBB cuma ada 12 negara, ada 175 yang negara PBB, cuma ada 12 negara yang penduduknya kurang lebih homogen. Mungkin Korea ya, semuanya di Korea adalah memang orang Korea. Jepang, semua di Jepang adalah orang Jepang, kecuali pendatang ya, yang datang kemudian beratus tahun kemudian. Tapi mereka sangat homogen. Kedua, masalah kesukubangsaan merupakan masalah global, di mana di luar dari 12 negara ini, kebanyakan mereka ini terdiri dari kesukubangsaan yang sangat variatif ya, sangat bermajemuk. 3, bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen, bangsa yang mempunyai keanekaragaman, baik juga agama, budaya, ras, dan suku bangsa. Dan kita sudah menyatakan bahwa walaupun kita berbeda,
kita satu juga di dalam NKRI, di dalam Dasar Negara Pancasila, dan juga di dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Ya, sebagaimana kita katakan, walaupun berbeda, namun satu juga. Ke depan, di dalam implementasi 4 pilar, ada banyak hal tantangan yang kita hadapi, apalagi yang kita hadapi akhir-akhir ini ya, khususnya masalah intoleransi antara umat beragama, mungkin juga antara suku ataupun antara etnis. Dan juga di dalam hal tantangan untuk mengganti ideologi dasar negara dengan ideologi yang lain. Kalau dalam beberapa dekade terakhir, kita kenal dengan namanya kelompok Hizbut Tahrir ya. Ini didirikan tahun 1953 kalau nggak salah di Palestina. Lalu bangsa-bangsa dan juga negara-negara di Timur Tengah berkumpul untuk membangun ideologi khilafah ya. Setelah beberapa kali bertemu, tidak ada kesepakatan karena mereka bingung siapa akan menjadi khalifah. Masing-masing ingin untuk menjadi khalifah dan tidak ada yang bisa didaulat secara dominan. Jadi bubarlah ideologi khilafah ini yang dipromosikan dengan Hizbut Tahrir, tetapi HT ini tetap bergerak ya, baik dalam tanah di bawah tanah, istilahnya clandestine ya, dan akhirnya gerakan HT ini ditolak karena tidak sesuai dengan eksistensi negara-negara yang ada saat itu. Baik ditolak oleh Jordania, oleh Mesir, oleh Irak, oleh Syria, dan juga Saudi Arabia, dan juga oleh Lebanon, dan oleh Tunisia, Pakistan, dan Malaysia tahun 2015 ya. Kita juga tolak tahun 2017. Tetapi gangguan daripada kelompok HT, jadi Indonesia HTI yang sudah kita larang masih laten, masih bergerak terus. Dan ini menjadi tantangan kita sekarang dalam asas kebangsaan 4 pilar supaya kita bertahan ya menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Dan juga adanya persaingan antar bangsa di dunia sehingga NKRI ini menjadi istilahnya menarik ya untuk dimanfaatkan. Cara yang terbaik adalah supaya NKRI menjadi lemah, bubar dan terpecah. Ada tadi yang kita lihat tantangan dari dalam yaitu ideologi khilafah dari HT, HTI, dan juga dari eksternal. Mereka sangat ingin sekali memecah belah kita dengan cara bagaimanapun juga ini adalah ilmu tingkat tinggi politik ya, dan kita bisa rasakan baik dari timur, dari barat ataupun dari mana saja mereka ingin supaya kita terbelah-belah. Karena kalau kita terbelah-belah gampang untuk memanfaatkan alam sumber daya alam kita. Tapi kalau bersatu akan dikontrol oleh pusat dan juga menjadi kuat dan mereka tidak bisa berkutik kalau kita bersatu. Dan juga tantangan kita adalah mundurnya nilai-nilai luhur budaya bangsa, baik yang namanya asas kekeluargaan, gotong royong, musyawarah untuk mufakat, solidaritas antar umat beragama, antara etnis, antara budaya, dan juga akibat globalisasi yang tidak bisa difilter dengan baik, khususnya dalam arus IT ya, di mana semuanya orang bisa mengakses apapun juga, maupun ideologi, maupun juga politik ataupun pengaruh-pengaruh lainnya. Ini menjadi tantangan kita sebagai yang ingin supaya kebangsaan kita tetap kokoh dan kuat dan utuh dan langgeng. Bagaimana untuk penguatan ketahanan nasional secara preventif? Kita harus tanamkan jiwa nasionalisme. Ya. Tetapi saya lihat ada suatu missing generation ya sejak peristiwa reformasi tahun 1998 yaitu 22 tahun yang lalu. Sejak itu saking mereka anti Orde Baru yang namanya empat pilar ya, maksudnya P4 dihapus. Jadi tidak ada lagi kebijakan strategi pemerintah untuk mengimplementasikan P4 yaitu pemahaman Pancasila lah dan 4 pilar kita ini. Istilahnya dalam hal program ini dihapus,
jadi melemah di dalam kurikulum kita dan juga melemah di dalam masyarakat, dalam segala sendi-sendi masyarakat, segala komponen masyarakat, baik ormas, baik pun juga mahasiswa, siswa, pemuda, dan juga kampus-kampus ya semuanya ya. Ini menjadi melemah dan ini akan sudah juga saya sampaikan ke pemerintah pusat supaya digalakkan. Sekarang ada yang namanya BPIP, Badan Pedoman Implementasi Pancasila, supaya betul-betul ini dihidupkan kembali dengan secara masif. Karena kalau tanpa menanamkan jiwa nasionalisme, gampang dipengaruhi oleh ideologi atau kelompok-kelompok yang lain. Perkiraan kita dalam ke depan, bagaimana menghadapi provokasi dan hasutan, ya, ini suatu hal yang sangat mengganggu kita. Karena ideologi baru ini akan bisa berhasil kalau provokasi, hasutan bisa digemakan setiap saat melalui internet dan melalui WA dan semuanya media sosial, sehingga kalau kita warga Indonesia tidak paham dan tidak kuat bisa terpengaruh. Yang paling banter sekarang, yang paling santer maksud saya adalah kelompok yang menjual nama Tuhan, agama, dan juga umat, sehingga mereka seolah-olah menjadi kelompok yang mempunyai legitimasi kebenaran dan mengganggu keutuhan kita sebagai negara dan juga sebagai bangsa. Dan juga kita harus menjalankan aktivitas keagamaan dengan toleran. Ya, kalau kita tidak toleran, akhirnya kita menjadi kelompok yang super ya, yang tidak pernah salah dan bisa latah seolah-olah kita ini di atas dari negara. Seolah-olah kita ini melihat polisi itu ataupun tentara itu adalah gangguan yang memberikan keterbatasan kita di dalam gerakan-gerakan yang tidak benar. Dan inilah yang harus kita jalankan di dalam keagamaan yang mengandung toleransi. Secara kuratif, memberikan pemahaman tentang bahaya dan dampak radikalisme. Nah, langsung di sini dikatakan radikalisme. Radikalisme itu adalah suatu kelompok yang memaksakan kehendak bahwa hanya dialah yang benar dan sangat sempit ya, tidak bisa terbuka wawasannya dan juga malah nuraninya bisa tertutup. Karena dengan mengatasnamakan Tuhan, agama, dan umat, seolah-olah dia sudah benar dan apa yang dilakukan walaupun itu tidak berakhlak dan tidak beradab, merasa sudah benar. Dan inilah contohnya kalau radikalisme yang paling jelas adalah yang tertinggi dengan tindakan terorisme. Dan memberikan pemahaman tentang ajaran agama yang benar, kita bisa juga memahami apa artinya nilai-nilai nasionalisme, toleransi, dan pendamaian. Inilah yang kita harapkan. Kita harus yakin bahwa memang berkat Tuhan kepada kita sebagai sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sudah pasti Tuhan itu mengajar kita untuk berdamai, untuk rukun, untuk saling mensejahterakan, untuk saling tolong-menolong, dan juga untuk saling mencerdaskan, saling membangun. Tetapi lawannya itu adalah kalau kita tidak hati-hati tentang ajaran agama, masuk namanya jebakan Batman. Ini istilah saya ya. Dalam jebakan Batman itu ada istilah iblis yang masuk. Dia memberikan bisikan bahwa kita adalah sudah benar, sudah bertakwa, tapi masuk hasutan untuk membenci, untuk intoleran, untuk mendiskriminasi, untuk menindas atas nama Tuhan, agama, dan umat. Dan inilah yang kita harus hati-hati secara kuratif dan juga hati-hati secara preventif. Demikianlah yang hendak saya sampaikan, di mana di dalam tantangan dan juga di dalam seminar ini mengenai pilar kebangsaan, di dalam implementasi, dan juga di dalam hal membuat menghadapi tantangan yang kita hadapi saat ini. Terima kasih, moderator, atas waktu yang diberikan. Baik, terima kasih Bapak Dr. Richard. Menarik sekali tadi penyampaian oleh Bapak Dr. Richard. Tadi Bapak Dr. Richard telah menyampaikan terkait 4 pilar. Setiap masing-masing pilarnya itu mengapa dibutuhkan, kemudian tantangan yang ada. Saya mencatat tadi banyak sekali tantangan, baik dari internal maupun eksternal, seperti intoleransi, kemudian memudarnya nasionalisme, persaingan antar bangsa, dan lain sebagainya. Yang untuk itu diperlukan langkah-langkah preventif dan kuratif. Kurang lebih begitu ya Pak ya. Baik, saya lihat ini sudah
Sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk, namun sepertinya harus kita keep terlebih dahulu. Kita akan masuk ke sesi 2 yang akan dibawakan oleh Bapak Profesor Qoblullah Wibisono. Selamat malam Bapak Profesor Qoblullah, apa sudah bergabung? Halo, ya sudah bergabung. Sudah bergabung tadi di unmute. Baik, mohon maaf Bapak. Terima kasih Bapak telah bergabung. Bapak Profesor Qoblullah akan menyampaikan terkait kerukunan dalam berbangsa dan secara spesifik nanti kaitannya dengan agama-agama yang ada di Indonesia. Namun sebelum masuk ke situ, saya akan membacakan terlebih dahulu CV singkat dari Bapak Profesor Qoblullah Wibisono. Bapak Profesor Qoblullah mengambil gelar sarjananya di Teknik Sipil STT Jakarta, kemudian mengambil program Strata 2 di Magister Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Jakarta dan program doktor atau Strata 3-nya di Studi Ilmu Ekonomi Islam di Universitas Airlangga. Selain sebagai Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Batam dan juga Rektor Universitas Batam, Bapak Profesor Qoblullah saat ini juga menjadi dosen S1 dan S2 di Universitas Terbuka serta tenaga ahli DPRD Provinsi serta DPS BPRS Syarikat Madani. Pada tahun 2011, 2016, dan 2020, Bapak Profesor Qoblullah menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia Kepulauan Riau dan tentunya masih banyak lagi pengalaman-pengalaman yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Dan dengan segala pengalaman Bapak Profesor Qoblullah, kami mohon kesediaannya kepada Bapak Profesor Qoblullah untuk menyampaikan materi terkait merawat kerukunan. Kepada Bapak Profesor Qoblullah, waktu dan tempat kami sediakan. Baik, izinkan saya pakai slide yang ada nama saya, jadi bukan yang saya kirim. Ya, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Izinkan saya memaparkan slide yang sudah saya sampaikan. Saya cukup tertarik mendengar dari sahabat saya, Pak Dr. Richard. Ya, cuman izinkan sebagai FKUB tentu pendekatannya adalah juga pendekatan keagamaan yang tentu bisa diterima secara rasional dan juga kitab suci masing-masing. Sesuai dengan judul yang diberikan oleh Panitia Legislatif Politeknik, yaitu membedah 4 pilar kebangsaan. Tadi ada yang tanya, katanya sudah ditolak. Itu mirip-mirip dengan PMP. Saya khawatir ini justru ada desain pendangkalan tentang Pancasila. Sehingga zaman saya dulu kan, waktu jadi pegawai negeri harus lulus PMP atau P4, Pendidikan Moral Pancasila. Kalau tidak lulus maka nggak bisa menjadi pegawai negeri. Nah sekarang ini kalau dilarang, jadi anak-anak muda menjadi kurang memahami tentang Pancasila. Barangkali ini jadi perlu diawasi oleh anggota DPD dan juga DPR RI yang ada di Jakarta. Saya menyampaikan pantun dulu. Lautan kepri indah dan permai, bagaikan pelangi seakan digapai. Kerukunan membuat kita damai, damai membuat cita-cita tercapai. Buah yang enak namanya sukun, sukun digemari orang Sumatera. Kerukunan untuk kita membangun, membangun untuk adil dan sejahtera. Masih ada pantun lagi. Jangan melupakan jasa pahlawan, pahlawan perjuangkan kemerdekaan. Jangan lupakan sejarah kebangsaan agar Indonesia menjadi kebanggaan. Nah, kita disebut dulunya Nusantara, terkenal dengan ribuan tahun sebelum Masehi. Oleh karena itu, geografis dan kondisi bangsa, suku-suku, anak bangsa, dan berbagai macam budaya harus kita pertahankan karena ini anugerah dari Allah, yang ini juga merupakan bagian dari mempersatukan kita yang berbeda-beda etnis, berbeda budaya. Justru ini sebuah seni dan juga bisa menjadi sebuah potensi. Ini para pejuang-pejuang kita, jangan lupakan sejarah. Siapa sih pejuang-pejuang kita? Kita bisa lihat di sini. Silakan sendiri untuk mencernanya. Jangan nanti ada yang ngaku pahlawan kesiangan. Ini para pendiri bangsa kita. Ya. Di situ ada Soekarno, ada Hatta, ada banyak sekali. Ada Cokro Aminoto, banyak sekali. Kemudian negara kita dipilih adalah negara hukum sesuai pasal 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian kita perlu menjaga dan mengisi kemerdekaan. Maka kami membuat istilah nanti Darul Adi Wasada.
Kan ada yang tanya sikap kita terhadap Pancasila seperti apa. Kemudian Nusantara adalah negeri surgawi. Saya pernah melakukan survei, ternyata di Natuna itu potensi gas terbesar di Indonesia. Seharusnya kita masyarakat Kepri adalah masyarakat yang sejahtera, melebihi dari daerah-daerah lain. Karena kita punya gas yang terbesar. Tapi nyatanya kita tidak. Kalau lihat di Natuna, jauh pembangunnya dengan ada yang di Batam. Ini tanggung jawab siapa? Tentunya ini adalah perintah sila keempat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau seperti ini, saya mengatakan tidak adil. Ya. Kemudian, dunia pendidikan adalah rumah bibit unggul calon pemimpin. Jadi mahasiswa mencerna segala sesuatu informasi harus dengan intelektualnya. Jangan seperti pengalaman pahit kami dulu. Saya lahir tahun 1953. Pada waktu saya SD kelas 6, itu 1964, menjelang meletusnya G30S PKI. Bukan katanya, saya saksi sejarah, pelajaran civic kewarganegaraan, waktu saya kelas 6 SD, namanya dulu SR, Sekolah Rakyat, serba rakyat dulu. Ada pemuda rakyat, pokoknya sekolah rakyat, gitu. Itu didoktrin Pancasila bisa diperas menjadi Trisila dan Ekasila, ujungnya gotong royong. Karena kami SD, manggut-manggut saja. Ternyata itu ada skenario lain. Untuk memudarkan pemahaman tentang Pancasila yang sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemarin sepertinya agak mau muncul kembali isu-isu seperti itu. Nah, mahasiswa bagaimana menanggapi Pancasila? Tentu dengan intelektual. Maka dunia pendidikan diharapkan akan melahirkan seorang pemimpin masa depan. Bahkan ada berbagai segmen yang telah memimpin negara ini. Pertama Yudawan, para pahlawan Soeharto, Soekarno. Kemudian era intelektual. Sayangnya Pak Habibie era intelektual cuma sebentar menjadi presiden dan diturunkan hanya sebetulnya karena sesuatu yang tidak terlalu signifikan. Ditolak LKPJ-nya. Seharusnya kalau kita dalam waktu yang cukup lama dipimpin oleh era intelektual, mungkin Indonesia sudah maju. Kita bisa lihat kemajuan-kemajuan yang sudah dibuat Pak Habibie. Kemudian muncul era Yudawan. Era hartawan. Berduit. Bapak punya duit bisa menjadi pemimpin baik di legislatif maupun di eksekutif. Coba tanyakan sama mereka-mereka itu ketika mencalonkan menjadi anggota legislatif, baik di pusat maupun daerah atau eksekutif, berapa biaya yang harus dikeluarkan. Saya mengalami, bukan cerita omong kosong, walaupun ada in case beberapa orang, beberapa tokoh di beberapa tempat, tentunya tidak semuanya, tanpa biaya pun bisa terpilih, tapi itu sebuah kejadian yang langka. Saya sendiri kan mengalami, pernah menjadi anggota DPRD dari tahun 99 sampai dengan 2009. Ya, makin ke sini saya pernah ikut juga nggak terpilih karena yang terjadi adalah NPWP, nomor biro, wani biro. Kemudian maka mahasiswa pemuda harus cerdas. Jangan mau ditakut-takutin, jangan mau ikut-ikutan. Saya dulu karena masih SD mungkin ya. Kami ini waktu SD sudah hampir terseret. Kami SD itu tidak pramuka, namanya Kojarsena. Komando Pelajar Serbaguna. Setiap hari dilatih semi militer ketika, maaf ini bukan SD, sudah SMP. Pas meletus G30S PKI tahun 1965. Kami sudah mau diseret-seret. Ya, untung begitu meletus, maka Kojarsena diganti kembali lagi menjadi pramuka. Nah, ini kan tentu tanggung jawab orang tua. Saya orang tua, maka saya ingatkan kepada generasi muda, kepada mahasiswa, untuk bersifat kritis. Nah, kalau kekritisan kita sudah dikebiri, ya tentu ada tujuan-tujuan tertentu. Tetap kita sudah sepakat dengan Pancasila sebagai Darul Adi Wasada. Oleh karena itu, kalau negara kita mau maju, pendidikan harus maju, harus berkualitas. Religiusitas. Jadi, keagamaan jangan sesuatu yang ditakuti. Saya sebagai ketua FKUB, tidak ada 6 agama ini yang radikal. Saya berani menyatakan dan bertanggung jawab. Tidak ada ajaran agama yang mengajarkan radikalisme. Nggak ada. Saya siap berdebat.
Tapi kalau dalam arti radikal, radik itu mencabut akarnya bisa baik. Tapi kalau radikalisme adalah suatu paham yang memang memaksakan kehendak, seperti yang tadi telah disebut oleh Dr. Richard. Kemudian moralitas akhlak berganti-ganti. Dulu ada Nasakom, zaman saya kecil. Kemudian zaman Pak Soeharto ada pendidikan moral Pancasila. Seperti itulah pemerintahan waktu zaman Orde Baru. Kemudian sekarang adalah revolusi mental. Tapi masih juga ada korupsi yang menteri-menteri yang ditangkap, ya kan? Kemudian juga narkoba. Yang betul adalah ada perbedaan moral dan akhlak. Moral adalah kekuatan dari dalam untuk orang melakukan perbuatan tertentu, perbuatan yang kalau moralnya baik berarti baik. Nah, akhlak ini yang dimaksud dengan moral oleh saat ini. Akhlak adalah hasil akhir dari proses agama. Boleh dicatat, tidak akan mendapatkan akhlak mulia, akhlakul karimah tanpa proses agama. Maka kami menganjurkan agar kurikulum pendidikan kita diintegrasikan antara ilmu pengetahuan teknologi dengan agama. Maka kala itu muncul para ulama yang ilmuwan, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Al-Farabi, Al-Kindi, Aristoteles, Plato, dan sebagainya, Max Weber yang membuat etos kerja Protestan, kemudian Abraham Maslow yang juga seorang agamawan, dan nasionalisme sebagai sebuah kesepakatan. Ini saya lompat aja. Nah, maka 4 pilar ini yang katanya tadi sudah ditolak sama MK. Tapi ini juga harus, jangan-jangan saya ini seperti PMP. Akhirnya anak-anak muda agak dangkal pemahamannya tentang Pancasila. Kalau kami dulu sangat paham sekali karena itu diwajibkan, baik di perguruan tinggi maupun di tempat pekerjaan-pekerjaan. Ini sila-sila ketuhanan Yang Maha Esa sampai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya ingin membuka sejarahnya dulu, bahwa teks Pancasila diambil dari Piagam Jakarta. Tadi ada kaitannya dengan masalah toleransi. Di dalam teks Pancasila yang ada di Piagam Jakarta, ada teks yang bunyinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Maka kalau ini diterapkan, Indonesia bagian timur akan memisahkan dari NKRI. Siapa yang setia dengan NKRI dan siapa yang tidak. Kemudian setelah itu Ki Bagus Hadikusumo, ya, ini Ki Bagus Hadikusumo yang menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah melakukan konsultasi kepada para ulama untuk menghilangkan 7 kata itu. Dan disepakati dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ini sebuah toleransi atau bukan? Toleransi menurut saya. Oleh karena itu, ya, kewajiban kita untuk mengikuti Undang-Undang Dasar 45 saya dengan menggunakan pendekatan agama supaya menepis radikalisme tadi. Bahwa tidak ada ajaran-ajaran agama apapun, saya sebagai ketua KLB, di situ ada Protestan, selain Islam, ada Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Nggak ada, kami rukun-rukun saja. Dan mereka sepakat. Sering ini saya tanyakan di FKUB, silakan untuk melakukan diskusi. Nggak ada. Kalau ada orang melakukan perbuatan-perbuatan yang mirip disebut dengan radikalisme atau bom bunuh diri, itu pun dilarang dalam agama. Bunuh diri masuk neraka. Itu Quran yang mengajarkan. Gitu. La ikraha fiddin qad rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam ajaran agama. Yang benar dan salah itu nampak. Kami toleran. Kami cukup toleran. Bahkan hampir tidak pernah kami ini menghina agama lain, menghina kitab suci. Walaupun kemarin Presiden Prancis telah menghina Al-Quran, menghina Nabi Muhammad. Tapi kami sepertinya nggak pernah dan tidak boleh itu. Nanti kami tunjukkan dalil-dalilnya. Maka kami menganggap Pancasila sebagai darul adi wasadah, kesepakatan. Pancasila itu kesepakatan oleh para pendiri bangsa, jangan dirubah-rubah lagi. Ya. Makanya kan sering ada teriakan, Pancasila harga mati. Coba tanya sampai yang teriak seperti itu. Cara mengimplementasikan Pancasila harga mati seperti apa? Wes pokoknya harga mati, kan gitu jawabannya. Tapi kalau Pancasila sebagai darul adi wasadah, kami bisa menjelaskan. Ya, kami bisa menjelaskan. Pertama, sila ke-1.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah bergantung kepadanya segala sesuatu dan sebagainya. Ini bentuk implementasi sila pertama dengan pendekatan agama. Maka orang ikhlas menjalankan Tuhan Yang Maha Esa karena itu juga perintah agama. Ya. Dan ingin mendapatkan pahala dari apa yang diamalkan karena ini perintah agama. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wa taqullaha innallaha shadidul 'iqab. Dan tolong menolong kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa kepada siapapun. Pada orang yang berlainan agama pun kita disuruh tolong menolong dalam berbuat kebaikan. Bahkan ada sebuah hadis, tetangganya yang non-muslim, tetangganya yang berlainan agama lapar, tidak mau memberi makan pada tetangga yang lapar walaupun beda agama, maka sudah dianggap kufur ataupun kafir, keluar dari agamanya. Itu bagi seorang muslim. Mudah-mudahan dari teman agama lain juga punya dalil-dalil seperti itu. Tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan tidak boleh tolong menolong dalam kesepakatan jahat. Namanya pemilihan umum, ada kesepakatan jahat dan sebagainya, tidak boleh. Ya. Sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, ada ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, juga kami menjadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, Adam dan Hawa, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Jadi perbedaan bangsa itu justru ada hikmah saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Disebutkan siapa saja. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Al-Hujurat ayat 13. Bahkan di sini mengandung hikmah, karena kami juga punya fakultas kedokteran di Uniba, bahwa jika kita mau menikah, tolong mahasiswa Poltek dan mahasiswa seluruh Kepri, ada mungkin di sini ada Uniba, ada UIB, ada Umrah. Kalau belum punya istri, cari yang lain suku. Makanya bintang film itu cantik-cantik karena apa? Orang tuanya beda suku, beda bangsa. Bagi yang belum nikah, yang sudah nikah ya sudahlah, jangan cari lagi kan gitu. Jadi genetiknya itu bisa jadi bagus kalau kita berumah tangga mencari istri pasangan yang lain suku. Kalau kami di Jogja di kampung kan kadang-kadang masih ada berbau saudara, akhirnya ya kurang cerdas, kurang cantik gitu. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Ada ayatnya dalam Al-Qur'an. Wa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadhal ghalidul qalbi lan faddu min khaulik fa'fu anhu wastaghfir lahum wasawirhu bil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut. Kok teroris radikal bagaimana? Disuruh lemah lembut di sini, nggak boleh ngebom bunuh diri, tidak boleh membunuh orang yang tidak berdosa, membunuh orang yang tidak berdosa sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Ingat tuh, jangan main tembak-tembak saja, jangan main bunuh-bunuh saja, jangan main ngebom-ngebom saja. Itu dilarang dalam Islam. Membunuh orang yang tidak berdosa sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Itu Quran. Berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentu mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka. Walaupun salah orang suruh maafkan, itu ajaran agama. Ya. Jadi nggak ada itu sebetulnya membuat kerusakan. Dilarang, dibenci oleh Allah orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Kalau ada, perlu diteliti. Ada intelijen kan? Apa sebetulnya kejadian itu? Apakah karena ada ketidakadilan? Seperti kita melawan Belanda, kan tidak berani face to face, one by one. Ya kita dengan cara gerilyawan. Mungkin Belanda nuduh kita radikal. Ya, iya kan? Karena kita Belanda lagi tidur, kita lempar granat gitu, atau kita bunuh karena kita tidak bisa berhadapan dengan orang yang kuat. Kita saat itu masih lemah dalam pernyataan. Mohonlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Maka yang benar kami setuju dengan cara musyawarah. Memilih pemimpin dengan cara musyawarah. Win-win solution. Bukan win-loss atau loss-loss. Bukan menang kalah atau kalah-kalah. Tapi saling menguntungkan. Ini perintah Al-Quran dan itu perintah tentang ilmu manajemen perilaku organisasi.
Kemudian apabila kamu telah memutuskan tekad, maka bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ini yang kita belum tercapai. Katanya 90 kekayaan Indonesia hanya dikuasai oleh 9 orang, katanya. Mohon dicek kebenarannya. Wallahu fadl ba'dakum ala ba'dil rizki. Famaladina fudilu birot di rizkihim ala ma malakat aymanukum fahum fihi sawaun. Afa binikmatillahi yajhadun. Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, maka di Islam ada zakat. Dan saya pernah meneliti, jika pajak itu diganti dengan zakat, maka masyarakat kita akan sejahtera, disebut dengan falah atau welfare state. Karena kalau pajak, yang haram dan yang halal jadi satu. Dan dalam zakat tidak ada orang berani manipulasi. Orang punya 2 miliar, ngaku 2 miliar. Karena takut dengan Allah. Tapi kalau pajak, orang punya harta 2 miliar, ngaku 1 miliar, biar pajaknya sedikit. Kalau nggak percaya, tanya aja sama Gayus, ya kan gitu. Tetapi orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, akan mereka sama merasakan rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat? Jadi bagus sekali. Walaupun di Islam 2,5%, saudara kita yang Kristen malah 10%, kalah dalam hal jumlah. Tapi kita selain zakat ada infak, ada sedekah dan sebagainya. Kemudian gambaran yang negeri makmur, adil makmur itu di negeri Sabah. Yang ini ya, negerimu adalah negeri yang baldatun toyibatun warabun gofur. Negeri yang baik dan dalam naungan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini undang-undang dasar, saya lewatin aja. Terjadi perubahan tadi sepertinya Pak Dr. Richard sudah membahasnya, ya, ada perubahan-perubahan yang dilakukan pada sidang umum MPR tahun 99. Perubahan tersebut mengenai HAM, ini hati-hati, kita sudah sepakat untuk HAM dan kewajiban warga negara serta mekanisme hubungannya dengan negara. Jadi kita siapapun di negeri ini tidak boleh ada yang melanggar HAM. Ya. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika, tadi sudah ada dalil ayatnya, kita walaupun berbeda-beda, tetapi satu yang berasal dari buku atau kitab Suta Soma karangan Empu Tantular. Jadi ini bahasa Sanskerta. Kemudian maknanya adalah walaupun berbeda-beda, Tunggal Ika itu yaitu beragam satu. Nah, Bhinneka Tunggal Ika sudah saya sebutkan ayatnya tadi di surah Al-Hujurat, memang Allah menciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk lita'arofu, saling menyayangi. Bahkan dalam konsep Islam, negara itu tidak ada batas negara, yang adalah batas administrasi negara. Mana lebih Bhinneka Tunggal Ika antara yang kita buat dengan yang diajarkan oleh agama. Menolak kejahatan dengan kebaikan. Ini disebut juga wala tasawil hasanatu wala sayiat. Ada fa bilati hiya ahsan fa idza ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyun hamim. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang di antaramu dan di antara dia ada permusuhan, seolah telah menjadi teman yang sangat ya. Kita walaupun dijati disuruh. Maka dalam konsep Islam tentang negara tidak ada hukuman, tapi ditangkap, dinasihati, dilepas. Tidak disiksa untuk ngaku, apalagi pura-pura ngaku yang sebenarnya tidak dia lakukan. Itu diajarkan. Kok toleran dan radikal dari mana? Toleransi. Ya, alhamdulillah saya jadi ketua FKUP sejak tahun 2017 sudah 600 rumah ibadah. Baik masjid, gereja, Kristen, Katolik, kemudian ada juga vihara dan berbagai rumah ibadah yang lain. Lancar, 600. Ya. Menghilangkan perasaan curiga atau permusuhan terhadap pemeluk agama lain, yaitu dengan cara mengubah rasa curiga dan benci menjadi rasa penasaran yang positif, mau menghargai keyakinan orang lain. Jangan menyalahkan agama seseorang apabila dia melakukan kesalahan, tetapi salahkan orangnya. Ya, tadi ada disebut HTI, ada dan sebagainya, mungkin pernah ada DITII dan sebagainya. Salahkan orangnya. Apakah itu karena agama atau karena ada konflik politik? Saya dengar-dengar ada konflik politik, saya itu dengan kepala negara. Maka muncul DITI, wallahu alam. Ya, saya bukan ahli sejarah, tapi itu perlu. Jadi kalau karena diajarkan oleh agama, tidak ada memerangi negara yang sah, kecuali ada kelompok atau orang tertentu yang memang melakukan kesalahan-kesalahan atau kezaliman-zaliman.
misalnya dalam hal terorisme, radikalisme, itu jangan menyalahkan agamanya, tapi salahkan orangnya, karena silakan dibedah Al-Quran, hadis, mungkin kitab suci agama lain tidak ada yang mengajarkan terorisme. Ya, walaupun di tempat lain katanya banyak umat Islam yang dibunuh di Palestina, di mana-mana, tapi kan itu bukan karena ajaran agamanya, karena mungkin ada konflik-konflik kepentingan ekonomi politik, karena di situ ada minyak, ada gas bumi, ya kan? Dan dari pengamatan kami, seperti konflik di Ambon itu bukan konflik agama, tapi ada kesenjangan ekonomi antara tempatan dan pendatang, dan itu kemungkinan bisa terjadi di Batam kalau tidak diwaspadai dari sekarang. Jadi yang pendatang berhasil ekonominya, yang tempatan tertinggal. Ini yang tidak boleh. Sehingga ada konflik dengan kemasan agama karena letupannya menjadi dahsyat, padahal konfliknya adalah konflik ekonomi. Biarkan umat lain melaksanakan ibadahnya, jangan diolok-olok. Mereka ini bagian dari sikap saling menghormati. Yang suka olok-olok siapa? Buat kartun Nabi Muhammad dijelek-jelekin. Kalau dalam Islam jelas itu dilarang. Hindari diskriminasi terhadap agama lain. Maka kami di FOB, agama maupun rumah ibadah apapun, selama memenuhi syarat, kita keluarkan rekomendasi. Ya. Maka ini menjadi cara menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Hendaknya kita sama manusia harus saling tolong-menolong. Dan kita harus bisa menerima perbedaan agama dengan orang lain. Untukmu agamamu dan untuklah agamaku, jelas tidak ada paksaan. La ikraha fid-din, qad yarusdu minal ghayyi, tidak ada paksaan dalam agama, enggak boleh dikasih Indomie, dikasih kursus gratis biar masuk agama, enggak boleh dalam Islam. Agama hanya menyampaikan saja. Silakan dipilih yang mana sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Perang hanya membela diri. Ini Quran. Wa qatiltu fi sabilillahi ladzi yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan peralihan jalan orang yang memerangi kamu. Jadi kayak jurusnya Bruce Lee, tetapi janganlah kamu melampaui batas. Enggak boleh juga, walaupun menang terus menang-menang. Karena sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Apa enggak indah kalimat ini? Bruce Lee kenapa jadi juara? Karena jurus jet kundunya itu tidak pernah menyerang, tapi menangkis sekaligus tangkisannya sebagai serangan. Kemudian saya memahami itu karena saya ketua IPSI kan gitu. Kemudian ini negara kesatuan, ya. NKRI memang itu sudah kesepakatan. Saya nggak tahu kalau itu ditolak sama MK. Ya, sebagai negara kita adalah perwujudan dari NKRI, bukan kerajaan dan bukan bentuk-bentuk negara yang lain. Islam menerima kebangsaan dan nasionalisme sebagai ummah. Ya, prinsip ad-aldah, al-musawah, asyura. Maka kita juga menerima wawasan kebangsaan. Dalil NKRI ini, wa min ayati khalqus samawati wal ardi waqtilafis sinatikum wal alwanikum inna fi dzalika la ayatil lil alamin. Dan di antara tanda kekuasaan ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu, sesungguhnya pada yang dimana itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. 96% Kepri adalah laut. Kami pernah meneliti kalau Kepri mau sejahtera, mau welfare state, maka kembangkan marine industry sama agrobisnis, bukan industri manufaktur. Kalau industri manufaktur itu 4 dari 6 faktor produksi milik asing. Manajemen, teknik, material, dan modal. Kita hanya punya tanah dan tenaga kerja. Kita nggak dapat apa-apa, kita hanya punya 2/6. Mereka punya 4/6. Jelas keuntungan lebih banyak di luar negeri. Maka bangun agrobisnis dan marine industry. Itu. Dan konsep dalam ekonomi Islam, karena saya guru besarnya ekonomi syariah, bahwa kalau bangsa mau maju, maka bangunlah sistem ekonomi dengan agrobisnis ditunjang dengan industri. Nah, mana agrobisnis? Kalau kita perang, di embargo, nggak ada konsumsi yang masuk, kita mau makan apa? Kita nggak punya hasil pertanian yang cukup dikonsumsi. Berarti kita adalah negara yang lemah dalam ketahanan pangan. Perlu diperhatikan. Tanah kita tidak subur, siapa bilang? Dengan bioteknologi, maka insya Allah tanah yang subur bisa menghasilkan sumber-sumber agrobisnis seperti di Jepang, di Korea, dan sebagainya. Ini ulama-ulama pendiri NKRI supaya tidak menjadi fitnah, walaupun ada Mr. Maramis dari saudara kita Kristen, tapi kebanyakan memang para ulama. Tapi ulama jangan terus kemudian dimarginalkan. Ini para pendiri bangsa ini. Kalau ada salah, hukum sesuai dengan kesalahannya. Merawat kerukunan di tengah konflik perbedaan, ya. Manusia memang kodratnya punya konflik, ya.
Ini juga disebut dalam Al-Quran, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di orang yang akan membuat kerusakan padanya dan pertumpahan darah. Ini nyelemen malaikat. Padahal kami senantiasa bertasbih padamu, ya Allah. Jadi memang ada dasar manusia suka konflik. Qabil dan Habil, manusia yang pertama setelah Adam, itu pun sudah saling membunuh. Nah, ini tersebut. Maka hawa nafsu Qabil menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhlah, maka jadilah dia seorang yang menyesal. Nah, konflik menurut teori seperti ini, ya memang ada konflik, ya perbedaan pandang itu bisa menjadikan konflik, perbedaan kepentingan juga bisa menjadi konflik. Saya singkat saja karena waktunya. Juga disebut di dalam Al-Quran, lalu keduanya digelincirkan oleh setan dan dari surga dan dikeluarkan dari keadaan semula dan kami turunlah kamu sebagian kamu menjadi musuh bagian yang lain. Jadi selama dunia ini ada memang pasti peperangan itu selalu ada karena itu sudah dinas juga dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi sampai waktu yang ditentukan. Konflik memang diperlukan dalam teori manajemen tapi sampai batas titik B. Karena dalam konflik itu ada kompetisi. Tapi tidak boleh berlarut, maka akan terjadi kehancuran. Maka harus dimanage, maknanya ada manajemen konflik. Strateginya tadi sudah saya singgung, ada win-win, ada win-loss, ada lose-lose. Kita akan memilih yang win-win solution. Tentu ada prosesnya tawar-menawar distributif, juga diajarkan di dalam Al-Quran. Nah ini radikalisme tadi sudah disinggung Dr. Richard, ya. Radik artinya akar, mencabut dari akarnya, tapi radikalisme menjadi sebuah paham yang memaksakan kehendak, tapi itu tidak diajarkan dalam agama. Kemunculannya ini ya karena menginginkan peningkatan mutu, perbaikan dan sebagainya. Karena waktu saya harus mengajar, maka kerukunan adalah istilah yang dipenuhi oleh muatan makna baik dan damai. Ya, kita sudah bersepakat. Ya, kemudian kerjasama antar umat beragama dalam bermuamalah. Jadi kita kerjasama dalam berinteraksi sosial, ekonomi, politik mungkin, tapi tidak dalam kerjasama dalam keimanan masing-masing mempercayai agamanya, keimanannya, dan saling menghargai. Jadi tidak ada sinkretisme. Ingat, pada generasi muda, mahasiswa, murnikanlah ajaran agama sendiri-sendiri sesuai dengan keyakinannya. Karena ada cara-cara agama lain yang masuk ke ajaran agama tertentu. Contoh, bakar lilin. Kalau ulang tahun bakar lilin maksudnya apa? Setahu saya bakar lilin itu kalau lampu PLN mati atau di rumah makan Padang ada lalat, maka diusir pakai lilin. Ini lalat tak ada, lampu nyala, pakai lilin, kemudian ditiup. Itu punya ritualisasi dan itu bukan ajaran agama Islam. Kalau agama lain silakan dengan cara seperti itu. Kemudian ada sesajian-sesajian, ada bubur merah, bubur putih, bubur kuning. Itu kan juga dari ajaran-ajaran agama tertentu yang masuk ke dalam ajaran Islam. Itu harus dimurnikan. Tanpa tidak menghormati agama lain. Justru kita harus, yang pengertian kerukunan, umat beragama tidak harus membaur sinkritis agama. Seperti di Maluku ada adzan di gereja, ya salah. Karena di situ ada asyhadu alla ilaha illallah. Berarti memaksa orang yang ada dalam gereja itu bersyahadat. Kan nggak boleh juga. Tapi itu dibangga-banggakan. Tapi terus ditolak sama MUI. Kemudian agama Islam sebagai rahmat, jangan menghina agama lain. Ini Quran. Dan janganlah kamu memaki sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas. Apalagi? Tuduhan apa lagi? Untukmu agamamu dan untukku agamaku sudah. Ini sudah. Condong pada perdamaian. Dan jika mereka condong pada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakal. Tidak boleh memerangi. Dan juga tidak boleh mengkhianati. Saling menyayangi antar etnis. Tadi sudah menolak kejahatan dengan kebaikan dan toleransi sosial sudah kita singgung. Perang hanya boleh dilakukan jika diperangi. Ini saya menyitir, kerukunan juga ada dalam Alkitab. Yesus sendiri memberi pesan dari ke-10 hukum Taurat bahwa tiap orang yang ingin memikul salibnya harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Jadi semua agama mengajarkan kepada kerukunan. Kemudian dalam toleransi Buddha juga ada, janganlah kita menghormati agama kita sendiri dengan mencela agama lain. Sama dengan ayat Al-Quran tadi. Sebaliknya agama lain pun hendaknya dihormati atas dasar tertentu. Kerukunan menurut agama Hindu juga ada seperti ini.
dengan bahasa mereka ya, yang mungkin kita juga tidak selalu diberkati kepada yang widhi, hidup rukun dengan alam lingkungan, serta hidup rukun dengan sesama umat manusia dalam menjalin hubungan dengan umat manusia. Ada semua di kitab suci. Konghucu, seorang junsi, memuliakan 3 hal. Memuliakan firman Tuhan yang Maha Esa, memuliakan orang-orang besar, para suci, dan memuliakan sabda para nabi. Bisa jadi Konghucu, kemudian Siddhartha Gautama itu nabi ya, tapi dalam ajaran Islam Rasul itu hanya 25, tapi nabi ada ribuan. Ya. Maka kita perlu rukun dan negara menjamin. Maka muncullah SKP Menteri ya dengan PMB nomor 9 dan 8 tahun 2006 bahwa kita perlu membuat kerukunan beragama. Katanya mau ditingkatkan menjadi Kepres. Menodai agama tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban agama lain. Maka perlu ada pluralitas ya agama untuk menghindari konflik. Kemudian pihak umat agama sering ada konflik karena masalah rumah ibadah, maka kami mengusulkan pada pemerintah agar fasum itu langsung diisi untuk apa? Untuk masjid, untuk gereja, atau untuk sekolah, atau untuk tempat olahraga, atau untuk apa? Jangan dibiarkan kosong. Kami FKUB yang repot nanti. Jadi ada perebutan. Jadi ada perubahan untuk rumah ibadahnya masing-masing, walaupun ada syaratnya jamaahnya harus 80 dan disetujui oleh dari luar 60 orang. Kalau tidak, kami akan menolaknya. Ini permasalahan rumah ibadah, alhamdulillah di Batam tidak sampai mengemuka, walaupun ada tapi mampu kita eliminir. Kalau di Karimun kan sampai ke pengadilan. Di Batam alhamdulillah belum ada dan jangan sampai ada. Maka kita perlu membangun kerukunan umat beragama, yaitu kerukunan internal umat beragama. Antara Islam dengan Islam sendiri pun ada perbedaan. Cara pandang dalam tata ibadah. Agama lain dengan agama A dengan agama B. Agama dengan negara, maka juga perlu rukun. Ya, menjaga kerukunan, perlu ada dialog antar umat beragama. Maka kami selalu ada sosialisasi PBM dan juga ada dialog-dialog keagamaan jika itu memang diperlukan. Maka untuk itu kita harus memberikan setuju untuk tidak setuju. Setuju untuk setuju dan setuju untuk berbeda. Nah, perlu ada dialog, menjaga kehidupan antar umat beragama dengan cara menghilangkan perasaan curiga. Kalau selama masih ada muncul perasaan curiga akan muncul tadi perbuatan-perbuatan yang saya bilang nekat. Ya. Karena merasa dipojokkan. Maka kita harus mengedepankan kasih sayang. Semua agama kan Islam rahmatan lil alamin, agama lain ada yang dengan kasih, ya, dengan welas asih. Itu bukan hanya jadi jargon, tapi harus diterapkan. Jangan menyalahkan agama seseorang apabila melakukan kesalahan, tapi salahkan orangnya. Seperti hal terorisme dan radikalisme yang selalu menjadi komoditi dan menjadikan stimulasi untuk Islam seolah-olah menjadi agama teroris dan juga agama radikal, walaupun tidak secara bukan dikatakan, tapi sindirannya kan cukup tajam. Biarkan umat lain melaksanakan ibadahnya, jangan olok-olok mereka. Kalau Islam dilarang gitu. Mungkin kalau dalam hukum Islam ada orang menghina agama lain dipenggal. Ya, tapi yang Presiden Prancis kan tidak. Hindari diskriminasi terhadap agama lain karena semua orang berhak mendapat fasilitas pendidikan, lapangan kerja dan lainnya. Ini pendapat Tim Samsudin, visi kita, visi provinsi dan provinsi Batam ditutup dengan pantun. Setiap orang butuh buah-buahan. Buah-buahan menjaga kesehatan. Mari perkuat nilai kebangsaan agar Indonesia berkemajuan. Ini referensinya. Demikian yang kami sampaikan. Waduh, saya ingin berdialog sebetulnya. Tapi saya ada kelas, harusnya jam 20.30. Nanti saya ikut membaca di teks ataupun di WA ke saya. Tadi saya sudah menjawab pertanyaan tentang pilar itu dan pertanyaan tentang Pancasila. Saya bilang kami menganggap Pancasila bukan dengan kalimat harga mati sebagai darul adli wasayada. Kesepakatan para pendiri bangsa kita isi dengan kemerdekaan. Saya berikan penjelasan. Jadi kalau mau ditolaknya dengan pilar 4 ya mirip-mirip dengan PMB kayaknya. Kita harus waspada, kita jangan kita harus tetap pilar 4 pilar itu harus dipahami oleh generasi muda karena siapa lagi kalau bukan anak-anak muda, para mahasiswa yang akan menjadi pemimpin masa depan. Jangan biarkan orang lain memimpin negeri ini, kitalah yang memimpin. Billahil taufik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC, moderator. Baik, terima kasih Bapak Profesor Qoblullah. Menarik sekali penyampaian dari Bapak Profesor.
tadi membahas terkait 4 pilar, juga bagaimana merawat kerukunan dengan manajemen konflik, kemudian terkait kerukunan dari perspektif berbagai agama. Dan saya kutip dari Bapak Profesor bahwa pada dasarnya negara menjamin kemerdekaan memeluk agama dan pemerintah berkewajiban melindungi penduduk dalam menjalankan agama dan ibadah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Bapak Profesor, apakah masih sempat untuk satu pertanyaan saja, Bapak Profesor Qablullah? Boleh, satu boleh. Karena Boleh ini ya, Pak ya? sudah ditunggu mahasiswa. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ada pertanyaan dari Dinda Syahraza Sulaiman dari FISIP UB. Ya. Bagaimana upaya deradikalisasi terhadap orang yang menganggap ideologi khilafah lebih paripurna daripada Pancasila, Pak? Ya, baik. Disebut di dalam Al-Quran, khalifah atau khilafah itu kepemimpinan. Dan ajaran Islam menganjurkan prosesnya dengan tadi, musyawarah. Tidak boleh dengan paksaan. Dan ajaran agama pun termasuk khilafah, la ikraha fid-din, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama, karena yang benar dan yang salah nampak jelas. Dan pendiri bangsa ini kan para ulama. Kita sepakat dengan negara bentuknya NKRI, ideologinya Pancasila, dengan dasar Undang-Undang Dasar 45, kemudian dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, silakan menggunakan 4 pilar ini. Maka kami menyebut Pancasila sebagai Darul Adi Wasadah, kesepakatan. Kita diminta untuk menghilangkan kalimat dengan menjalankan syariat Islam, sudah dihilangkan. Jadi kalau ada keluar dari 4 ini, nah itu wajib kita beri nasihat, wajib kita bina. Itu kesalahan di dalam memahami terlalu ekstrim dalam hal tertentu. Yang penting bagaimana kita memberikan kontribusi kepada bangsa ini. Apapun sistemnya sudah disepakati, kan semuanya ada dalilnya dalam Al-Quran. Ya kan? Mau cari dalil yang mana lagi? Kontribusinya adalah bagaimana mengisi pembangunan. Seperti kalau kami di Muhammadiyah punya banyak universitas. Mungkin terbanyak untuk organisasi ormas keagamaan di Indonesia. Kemudian punya rumah sakit, mungkin terbanyak. Ya, di samping ada rumah sakit Elizabeth, ada rumah sakit apa dari saudara kita agama yang lain, tapi Muhammadiyah cukup banyak. Kemudian memiliki Baitul Mal Tanwil atau perbankan-perbankan syariah. Jadi kontribusi kepada negara bangsa itu lebih diutamakan daripada sekedar cuman jargon-jargon. Walaupun itu benar perintah agama, tapi di sisi yang lain kan ada juga aturan-aturan yang memang harus diikuti. Ya, kesepakatan itu perjanjian yang tidak boleh dikhianati dan diingkari, itu juga ajaran agama. Itu jawaban saya, Mas Moderator. Terima kasih Bapak Profesor Qablullah. Semoga pertemuan ini tidak menjadi pertemuan yang terakhir kita ya Pak ya. Ya. Semoga dapat kembali berdialog bersama Bapak Profesor. Sebentar. Ada yang tanya di stek, apakah Pancasila sudah final? Saya sudah bilang kesepakatan. Masa mahasiswa tidak tahu kesepakatan itu apa artinya? Ya kan, kita kadang harus setuju dengan yang kita tidak setuju dan sebagainya. Ini ada yang tanya di tag, apakah Pancasila sudah final? Ya sudah, karena itu kesepakatan yang mendirikan. Kalau nggak suka ya keluar dari NKRI. Oke, dari saya demikian. Pak Richard, salam hormat. Sampai jumpa lagi. Dulu sama-sama kampanye. Mari, Prof. Ya, siap. Kapan-kapan jumpa kita berdiskusi dengan teman-teman yang ada di MKUB. Terima kasih. Mohon maaf. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Profesor. Terima kasih telah menyempatkan waktunya. Baik, tadi sudah kita buka dengan satu pertanyaan untuk Bapak Profesor Qablullah. Selanjutnya kita akan fokus lebih banyak dengan Bapak Dr. Richard. Untuk sesi pertama kita akan buka 3 pertanyaan. Tadi sudah ada 1, 2 lagi pertanyaan. Saya bacakan ya Bapak Dokter, mohon izin. Yang pertama dari Putra Perdana AS dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Nah pertanyaannya adalah Pak, dalam nomenklatur 4 pilar sudah dibatalkan melalui putusan MK karena dianggap Pancasila itu filosofi groundlux, jadi kedudukannya lebih tinggi dari 3 pilar lain. Nah pertanyaannya Pak, bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan penjelmaan Pancasila ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga bisa dikatakan Pancasila ini kan sebenarnya adalah sumber dari segala sumber hukum.
Kemudian pertanyaan keduanya Pak adalah bagaimana sebenarnya kedudukan DPD yang ideal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? Apakah strong bicameral atau soft bicameral? Boleh Bapak Richard untuk menjawab? Oh, langsung aja ya, satu persatu ya. Terima kasih moderator. Di mana tadi ditolak di MK ya mengenai Pancasila, sebetulnya memang istilah 4 pilar itu lebih cocok sebetulnya. Ya ini perdebatan juga ya, kenapa nggak kita langsung aja bikin namanya 4 dasar kebangsaan. Semuanya dasar negara kita lah. Tetapi rupanya yang lebih cocok dasar negara itu Pancasila. Sebagaimana lagu Pancasila, dasar negara. Nah, jadi itulah yang perlu dipikirkan. Mungkin Pancasila lah dasar, lalu 3 pilarnya di atas, NKRI, Undang-Undang Dasar 45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi itu suatu hal yang perlu kita kaji lagi secara politik tata negara ya. Terus bagaimana mengenai DPD ideal? Ya sebetulnya begini, tadi saya sudah singgung ya, bahwa kita dimulai namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat terjadi kesatuan, itu bertumpu di Jakarta. Ya, dulu mungkin namanya Batavia kali ya. Lalu semua jong-jong situ, yong ya, bukan jong ya, bahasa Belanda yong. Tulisannya JONG. Berkumpul di Jakarta dengan beberapa pemuda mewakili dari Batak, mungkin Sumatera, Celebes, Borneo, dan lain-lain lah, Java, dan bernuansa ya, kesatuan ya. Jadi pada saat itu yang namanya persatuan dari Sabang sampai Merauke belum engah. Kita punya kakek leluhur ya masih sibuk dengan adat istiadat di Jakarta, di kampung masing-masing. Jadi nggak engah itu politik, apalagi kalau kita bicara tentang Jakarta ya. Jadi diklaim langsung kesatuan. Sedangkan kalau kita bicara tentang Dewan Perwakilan Daerah, bahasa kerennya senator. Ya, senator itu memang sangat kuat posisinya di Amerika Serikat. Ya, kalau di Amerika Serikat itu dia itu kamar tinggi ya, sangat berpengaruh, melebihi dari House of Representatives ataupun DPR RI. Karena sejarahnya mereka itu negara persatuan. Jadi negara bagian Virginia sudah ada, negara bagian Massachusetts sudah ada, negara bagian New York sudah ada, negara bagian Georgia sudah ada, dan mereka sudah punya universitas masing-masing. Dan mereka kuat membangun negara bagiannya, jadi sudah eksis. Lalu pada terjadi perang bersama Inggris, kemerdekaan, terjadilah namanya United States of America. Jadi state-state negara bagian itu bergabung menjadi negara kesatuan yang bermarkas dulu di Philadelphia atau Boston, saya lupa, Massachusetts. Lalu berpindah ke Washington DC, District of Columbia. Jadi sejarahnya lain. Mereka di Amerika itu negara persatuan sudah kuat. Jadi senator itu betul mewakili negara bagian. Lalu dibentuk negara kesatuan di Washington DC, dibikinlah wakil-wakil dari daerah. Kalau di sana senator setiap negara bagian 2 orang. Negara New York itu California lah ya, ada 50 juta, tetap 2 orang. Lalu negara yang kecil New Hampshire penduduknya cuma mungkin 400.000, juga 2 orang. Nah, kalau di Indonesia 4 orang ya. Saya dengar lagi mau dinaikin jadi 5 orang karena rumusnya adalah DPD itu sepertiga dari DPR RI. Ya, itulah baru saya dengar ya. Apa maksudnya? Baru pertimbangan. Jadi intinya di Indonesia ini kalau mau diangkat kekuatan DPD itu abang sebelah itu kurang legowo karena negara kesatuannya sudah kuat. Negeri ini dipegang oleh kekuatan politik melalui partai-partai politiknya yang memberikan wakilnya ya sebagai anggota Dewan Perwakilan Republik Indonesia. Jadi udah beda ya, kita sejak merdeka sudah kuat DPR RI. Sedangkan nuansa DPD RI dulu sebelumnya bukannya DPD RI tapi utusan-utusan daerah. Sehingga agak tidak terlalu kokoh ya. Itulah sejarah kita di Indonesia ini. Tapi secara politik sebetulnya bagus juga kalau DPD itu dikuatkan karena DPD itu yang lebih concern mengenai provinsi.
kalau DPR RI, kalau ada masalah di provinsi, untuk disuarakan saja harus dibicarakan dulu di fraksi. Ya, mereka sebagai anggota DPR RI suatu partai bicarakan, ini ada masalah nih di Kepulauan Riau. Bagaimana? Itu nanti aja lah itu. Masih banyak gitu kita urus. Udah termarginal itu. Sedangkan saya sebagai DPD RI, seperti tadi ada masalah kekuatan gas Natuna, ya itu harus saya sampaikan ke pusat dengan pihak terkait, dan saya akan suarakan bahwa Kepri harus diperhatikan, dan saya juga memberikan suatu vokal ya, masukan ke pusat, sekalian juga agak emosi. Kenapa Natuna begitu banyak gas dan minyak dikirim melalui subsea piping ke Singapura, dibuat kilang minyak. Kenapa nggak dibikin di Batam atau minimum di Kepri? Nah, ini kan suatu hal yang membuat kita marah ya. Jadi kebijakan yang tidak baik. Nah, gaung saya sebagai DPD RI langsung saya lempar ke pusat. Tapi mungkin dari DPR RI belum tentu. Nantilah dibicarakan. Tergantung sana sana. Itulah bedanya. Jadi bagus juga sebetulnya kalau ada kekuatan DPD itu lebih dikuatkan. Ya, tapi kita sudah berjuang 2004, 2009, 2014. Hasilnya nggak terlalu mempan, mereka tetap bertahan. Sekarang kita berjuang melalui pendekatan, persahabatan lah, supaya dibukalah keran itu. Tapi ini memang perlu perjuangan politik. Dan secara politik sebetulnya kalau DPD itu diberikan peran, akan sangat efektif untuk pembangunan daerah. Itulah substansi yang saya rasakan. Memang kalau dibilang bahwa DPD RI tidak punya gigi, DPR RI punya gigi, ya bagi saya itu lain konteks persepsi. Bagi saya DPD RI punya gigi, yang penting rajin vokal bersuara. Anak bayi aja umur 3 bulan punya gigi, walaupun tidak punya gigi. Gimana caranya? Dia tunjukkan giginya hanya modal oe. Dia tunjukkan punya gigi, maksudnya vokal lah terhadap mama bapaknya supaya membangunkan mamanya dia ada masalah. Itulah kira-kira. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik Pak, masih melanjutkan yang tadi Bapak menyampaikan bahwa melakukan perjuangan politik dalam rangka menguatkan DPD RI. Sudah sejauh mana Pak perjuangan politik tersebut saat ini Pak? Kalau saya lihat 2004 dipimpin oleh pimpinan DPD RI dulu siapa ya, Ginanjar Kartasasmita, kurang mempan. Terjadi blok ya, istilahnya DPR RI bertahan kuat karena mereka memikirkan punya kepentingan ya. Wah, apalagi satu ini, anak baru kemarin aja sudah mulai mau bergerak macam-macam. Gitulah pemikiran mereka. Lalu 2009 juga, 2014, 2019. Kayaknya perjuangan tergantung pemikiran kenegarawan ya. Kalau mereka sadar bahwa kekuatan mereka untuk mengaspirasikan daerah tidak kuat, ya kasih keran aja kepada DPD RI, tetapi memang diarahkan potensi kedaerahan, bukan secara umum ya. Kalau secara umum mereka masih pegang mungkin 80-90%, tapi secara kedaerahan ya DPD serta-merta harusnya diberikan peranan gitu. Misalnya DPD diberikan peranan dalam hal bagaimana masalah BP Batam ini, diberikan peranan bagaimana masalah kelautan, dan juga bagaimana masalah perekonomian ini dalam hal-hal potensi daerah tadi, kemaritiman, kayak gitulah kira-kira. Cuman ya saya lihat dari segi politik kita harus belajar dari selama 15 tahun yang kita hadapi begini. Sekarang mau periode 2019-2024 gimana caranya? Apakah secara musyawarah mufakat, secara pertemanan? Nah, kita lagi berpikir, tapi saya yakin DPD itu sangat penting ya untuk kepentingan daerah karena peranan DPD ini jauh lebih terlihat vokal daripada DPR RI. Begitulah kira-kira. Ya, silakan moderator. Baik, terima kasih Bapak Dokter. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga Bapak Dr. Richard dari Muhammad Dimas Amrullah. Izin bertanya untuk Bapak Dr. Richard, bagaimana sikap dan upaya yang bisa dilakukan oleh mahasiswa terhadap klaim kemerdekaan Papua oleh Beni Wenda. Kurang lebih begitu Pak. Silakan dijawab Bapak Dr. Richard. Ya, kita harus tetap NKRI ya, dengan segala hormat. Kalau memang ada keinginan untuk
memisahkan atau gimana, itu harus kita lebih bagus ya kita dekati secara persuasif lah, yang secara kekerasan. Tapi ya kita harus pendekatan kepada tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh Papua, bahwa janganlah dipaksakan. Kalau dipaksakan kita kan tidak mungkin rela Papua lepas dari NKRI. Ya kalau mereka membuat kekerasan, tentu saja balasannya juga kekerasan tanpa maksud apa-apa. Ya siapapun daerah yang ingin berpisah, ya akan berhadapanlah dengan kekuatan pusat. Kekuatan pusat kan itu perpanjangan tangan pusat secara sentralisasi kan ada di pusat yang namanya Polri dan TNI. Yaitu sudah resiko ya. Saya rasa haruslah mahasiswa juga mengutarakan supaya terjadi persuasif lah bahwa lebih bagus fokuslah membangun rakyat Papua. Fokuslah membangun negeri Papua daripada untuk merdeka-merdeka. Ya ini kan bahaya juga ya. Kalau Papua bisa merdeka, nanti Aceh juga minta merdeka. Nanti juga malah Riau minta merdeka. Wah, udah rusak ini. Gimana mempertahankan NKRI? Nah, itulah kira-kira yang saya lihat. Mahasiswa juga boleh bersuara supaya suarakanlah 4 pilar ini. Kita sudah sepakat NKRI harus berjalan terus sampai berapa puluh tahun ke depan. Kalau bisa sampai akhir masa lah. Istilahnya ada lagu kita ya. Ya lagu Indonesia Tanah Air Beta gitulah. Ya, yang saya sampaikan supaya mahasiswa juga boleh bantu bersuara, tapi jangan sampai terpancing akhirnya terjadi unsur-unsur separatisme. Wah ini bahaya juga ini. Mahasiswa kalau bisa sebagai anak-anak yang masih murni kepada orang tua, marilah kita fokus membangun NKRI yang di dalamnya ada 270 juta dengan bermacam daerah Nusantara dan juga suku, agama, maupun juga golongan dan juga background dan lain-lain. Gitu yang mau saya sampaikan. Baik, Bapak Dr. Richard, masih melanjutkan yang tadi, Pak. Menurut Bapak, suara-suara separatisme itu datang dari mana, Pak? Apakah dari warga Papua sendiri atau memang ada pihak-pihak lain yang mencoba untuk menghilangkan Papua dari NKRI ini, Pak? Ya, sekarang kan sudah canggih ya yang namanya globalisme ya, ataupun IT ataupun jaringan informasi ya. Tentu saja tadi saya sudah sampaikan dari luar pun inginlah supaya kita ini terbelah-belah. Sangat senanglah. Dengan segala maaf ya, saya mau sampaikan mungkin USA atau Amerika Serikat pengen Papua merdeka, dan juga kalau bisa ya mereka bisa bekerja dengan Papua langsung, dengan Freeport, dengan pemerintah setempat, tidak berhubungan dengan pusat, karena mereka akan mendapat keuntungan yang lebih besar. Ya, jadi tidak ada yang namanya retribusi ke pusat. Kalau langsung daerah yang pegang kan full 100%. Tapi kalau negara kesatuan kan harus dilempar juga ke pusat uangnya, hasilnya. Nah, itulah inti keuntungannya. Tapi kan ya kita harus jaga, angkat ke atas. Dan saya juga sebagai DPD RI sering memperingatkan pusat supaya bijak. Jangan serta-merta mengambil semua hasil untuk kepentingan overhead pusat. Ya, pikirkan juga dong, pusat juga harus efisien. Jangan langsung ambil semua, tapi daerah cuma berapa tetes gitu. Kalau bisa ya efisiensi pusat juga harus bagus sehingga daerah meningkat porsinya gitu. Nah, itulah yang mau saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak Dr. Richard. Menarik sekali tadi untuk sesi pertama kita. Waktu sudah menunjukkan pukul 21. Bapak Richard sendiri bagaimana Pak? Apakah bisa kita bukakan satu sesi lagi untuk 3 pertanyaan lagi Pak? Oh silakan, kalau sampai 3-4 sesi silakan. Luar biasa sekali Bapak. Baik, kita bukakan untuk sesi kedua, kita 3 pertanyaan lagi saya bacakan Pak. Mungkin 2 pertanyaan langsung karena singkat-singkat Pak. Yang pertama dari Abdul Latif dari Lombok. Dari keempat pilar bangsa yang ada Pak, kalau salah satu tidak diamalkan, nah itu dampaknya bagaimana Pak? Apakah negara ini akan hancur? Kemudian dari Umi Laras dari Ponorogo Pak, bagaimana memotivasi generasi muda agar memiliki jiwa nasionalisme dan melekatkan 4 pilar kebangsaan tersebut Pak? Maaf, yang kedua gimana? Bagaimana memotivasi generasi muda Pak agar memiliki jiwa nasionalisme dan melekatkan 4 pilar kebangsaan kepada diri mahasiswa tersebut Pak?
Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya tingkat tinggi nih. Saya pun sulit menjawabnya. Luar biasa ya. Nah, ini terbukti bahwa adik-adik yang masih muda pikirannya memang tajam-tajam. Saya lihat kalau tajam ini sebetulnya karena masih belum banyak kontaminasi, masih belum banyak yang dipikirin. Kalau sudah tua banyak yang dipikirin. Jadi bagus sekali pertanyaannya. Kalau bagaimana 4 pilar salah satunya ya. Wah, coba sekarang kita bicara tentang NKRI. NKRI dibuanglah. Jadi kita mau apa ini? Mau federal atau mau apa? Ya udah membingungkan kan. Jadi kalau federal itu sebetulnya mirip di Amerika karena state itu sudah kuat. Kenapa state itu kuat? Karena memang SDM-nya sudah kuat. Coba bayangkanlah di Massachusetts, Boston, ya sudah berdiri University of Harvard. Dulu namanya Harvard College, tahun 1640-an. Bayangkan, tahun 1640-an udah ada universitas. Kita lagi ngapain saat itu? Ya belum tahu apa-apa, ya. Jadi ya SDM-nya mereka sudah kuat. Bagaimana kita merubah negara kesatuan menjadi negara federal? Repot, ya kan? Kemarin ada seru ini ya, cerita tentang apa itu? Undang-undang Cipta Kerja ya. Undang-undang Cipta Kerja. Bahwa ada keputusan pusat mengambil alih untuk saat tertentu. Nah, saya ini sangat pro sekali dengan yang namanya otonomi daerah. Sangat pro. Tetapi kalau kita serahkan juga otonomi daerah dan pimpinan juga nggak siap melaksanakan juga untuk mengelola, ya sama aja bohong. Dan ini keputusan daripada pusat, daripada kita kasih raja-raja daerah yang serta-merta begitu dapat wewenang langsung lupa daratan, sehingga yang namanya dengan objective goals untuk memakmurkan daerah kurang siap, ya pemerintah ambil alih. Dalam hal apa? Ya perizinan-perizinan. Pemerintah pusat maksudnya mengambil alih dalam perizinan, supaya begitu pusat sudah izinkan untuk investasi ke daerah, langsung bisa investasi. Tapi selama ini kan pusat kasih melalui BKPM, lalu pemerintah daerah juga mengambil wewenang. Jadi lama, yang harusnya bisa investasi tahun pertama, bisa tahun ke-5, ke-10. Kenapa? Ya daerah juga berpikirnya lain, ya karena ya ini suatu fenomena yang sangat jelek di Indonesia, yang namanya wewenang. Sebetulnya wewenang itu harus dikesampingkan, harus dikedepankan namanya tanggung jawab. Wewenang itu hanya backup, ya backup atau pendukung. Tetapi ya pemerintah daerah dikasih wewenang, serta-merta dia berpesta-pora dengan wewenangnya, tapi nggak sadar bahwa dia tidak mempunyai tanggung jawab untuk mempercepat investasi ini. Ya ini dibaca oleh pemerintah selama puluhan tahun. Akhirnya ditarik kembali. Begitu izin sudah dikasih dengan pusat di daerah tertentu untuk investasi, langsung bisa investasi. Jadi daerah tidak perlu lagi berperan dalam hal perizinan, kecuali dalam hal-hal yang berhubungan dengan daerah memang sangat perlu lah. Daerah perlu pegang gitu ya. Jadi ini menarik sekali pemahaman antara pusat sama daerah. Ya, kemarin terjadi fenomena yang namanya otonomi daerah, ODA, Undang-Undang 22 tahun 99. Pada saat itu malah dikatakan bahwa bupati atau wali kota tidak perlu tunduk kepada gubernur dan presiden, karena bupati sama wali kota lah yang punya hak sebagai raja di daerah. Ya bukannya mereka sadarkan tanggung jawab, malah berpesta-pora dengan wewenang, jadi lamban juga akhirnya daerah. Nah inilah suatu fenomena yang ada. Apalagi masalah NKRI. Kalau Pancasila dijatuhkan, apalagi ideologinya pasti ideologi yang lain. Kalau Bhinneka Tunggal Ika tidak ada, ya terjadi banyak intoleransi dan pertentangan, gesekan-gesekan. Sedangkan kalau kita bilang satu nusa, satu bangsa, suatu bahasa, yaitu Indonesia, kita bahwa adalah Indonesia. Tidak ada yang namanya Jawa, tidak ada yang namanya Sumatera, tidak ada yang namanya Kalimantan. Masing-masing daerah mempunyai rasa satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Jadi ya terus terang ya Pak Abdul Latif ya, kalau 4 pilar salah satunya dijatuhkan ya repot lah. Ya ini yang ada dikasih Tuhan, ya kita peganglah, kita implementasikan, dan kita hadapi tantangan yang ada ke depan supaya kita lebih matang lagi. Karena saya yakin saya sebagai orang tua sudah kepala 6, walaupun kelihatannya kepala 4. Cuman ya kalian masih kepala 2, kepala 3 atau kepala 2 barangkali ya, karena masih mahasiswa. Kalianlah 20 tahun, 30 tahun lagi menjadi pemimpin pengganti kami. Mungkin kami sudah nggak ada lagi, sudah ditanam. Jadi kalian harus pegang terus ini, warisan 4 pilar ini ke depan. Supaya menjadi seorang yang Pancasilais,
yang negarawan, dan yang Bhinneka Tunggal Ika, dan yang paham konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Dalam memahami jiwa nasionalisme tadi, ada yang kedua ya dari mana ya, dari saya lupa kan. Bagaimana menambahkan jiwa nasionalisme. Ya itu tadi, kita selama 22 tahun tertidur karena saking bencinya sama Orde Baru, dibatalkan, dihapuslah melalui Undang-Undang nomor 18 kalau nggak salah ya, saya lupa, tahun 99, bahwa BP7 dihapus. Maksudnya P4 dihapus, sehingga lemah pengajaran daripada Pancasila dan juga dasar negara. Kita ingin supaya dihidupkan lagi. Sekarang yang pegang adalah lembaga BPIP, supaya ditanamkan pengajaran ketatanegaraan, maksudnya kebangsaan ini secara intensif. Saya masih ingat dalam generasi kami yang namanya civics dulu atau gimana, sangat intens sekali kami dijejelin yang namanya nasionalisme. Jadi harus masuk dalam kurikulum lagi secara masif. Itulah strategi yang terbaik, dan juga pengkaderan seperti acara ini saya sangat apresiasi sekali kepada DLM Politeknik yang mengadakan acara ini. Saya sangat apresiasi. Inilah cara yang terbaik juga bagaimana memahami jiwa nasionalisme lebih kuat lagi. Terima kasih. Ya, silakan moderator. Baik, terima kasih Bapak Dr. Richard. Terakhir Pak, pertanyaan penutup dari Fajar Nur Hidayat. Izin bertanya kepada Bapak Richard, menurut Bapak sendiri apakah saat ini 4 pilar kebangsaan telah dilakukan oleh warga negara Indonesia, mengingat masih banyak konflik di negara ini Pak? Karena seharusnya kalau 4 pilar ini diterapkan kan tidak ada konflik lagi, kurang lebih begitu ya Pak ya. Silakan dijawab Bapak Dr. Richard. Wah, ini luar biasa ini, jago ahli politik semua ini analisanya nih. Belum tentu kami paham dalam hal ini. Tetapi yang saya lihat begini, saya tadi ulang-ulangi bahwa sebelum reformasi yang namanya pendidikan Pancasila dan juga kebangsaan di dalam kurikulum kami, mulai dari SMP, SMA, dan universitas sangat kuat. Setelah reformasi dilepas ini, sehingga tidak diperkuat lagi yang namanya pendidikan Pancasila 4 pilar ini. Jadi saya lihat bagaimana tantangan ini sebetulnya pada saat ini ya, ini analisa kita ya, fenomena ini ada memang di depan mata kita. Jadi terjadi namanya clandestine, gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah adalah kelompok-kelompok yang sebetulnya sangat minim di Indonesia, yang sangat getol dengan paham ideologi radikalisme. Ya, mereka ini ada, tetapi dengan adanya tertidur, mereka bergerak sampai ke kampus-kampus, ke TNI, Polri, ke PNS, ASN, dan ke pemudaan dan ormas-ormas dan partai-partai. Mereka masuk selama 22 tahun ini. Dan tidak pemerintah zaman reformasi tidak engeh. Ya pada zaman sebenarnya Presiden Gus Dur waktu itu ya lain pandangannya, waktu itu masih perubahan situasi lah. Lalu Presiden Megawati, Presiden SBY, kayaknya gerakan ini sangat kuat masif, gerakan bawah tanah, sampai masuk kemana-mana. Dan kita pernah lihat di video ada suatu sumpah khilafah di Stadion Senayan malah tahun 2015, luar biasa itu. Itu adalah puncak daripada masuknya ideologi baru ini, sehingga masuk ke tengah-tengah masyarakat kita. Dan banyak juga masyarakat yang sudah terpancing dan mengatakan bahwa memang Indonesia ini sudah sesat, Pancasila itu kafir, dan lain-lain, sehingga termakan dengan gerakan ini. Dan ini sudah ada hasilnya, ya, gerakan-gerakan ini, apalagi gerakan intoleran dan lain-lain. Dan sangat menarik ini. Dan saya minta supaya kita pemuda tetap pegang teguh yang 4 pilar ini, ya. Kita jangan mau diadu domba. Yang saya lihat begini, saya mempunyai beberapa WA group lulusan alumni SD, SMP, SMA, pekerja McDermott, UI, apalagi mahasiswa lain atau kelompok lain, ya. Di dalam ini terjadi perpecahan ya, yang namanya anti pemerintah, ngejek-ngejek atau ngeyel-ngeyel, gimana-gimana. Dan ada juga masukan dalam
apa namanya filsafat-filsafat ideologi ini ya Tuhan, yang apa namanya yang masuk ke dalam grup-grup kita ini. Tetapi saya melihat adanya kekuatan rasa nasionalisme ini sehingga kelompok-kelompok itu ini akhirnya left, nggak tahan karena kami tekan, kami serang, tidak boleh. Ya, sekarang saya minta kepada kalian sebagai mahasiswa, kalian juga harus pegang kuat apa namanya prinsip Pancasila, NKRI dan lain-lain yang mau dihasut-hasut oleh golongan agama pun juga, mau agama Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha yang mengasup di dalam apa namanya ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa Pancasila ini sudah tidak benar dan lain-lain. Kalian harus tegas gitu. Jangan terlena. Iya benar juga ya. Itu terjadi kepincangan, kemiskinan, korupsi. Loh, korupsi kan dari dulu. Orba. Sekarang reformasi, ketangkap. Waktu zaman Presiden SBY banyak juga ketangkap. Pada zaman Gus Dur, Megawati, dan sekarang juga. Yang jelas adalah korupsi itu kan masalah pribadi. Yang penting hukumnya harus tegas, jelas. Jadi bukan berarti solusinya adalah ideologi yang baru bahwa Pancasila sudah tidak laku lagi, harus diganti. Nah itu kan apa sih namanya suatu pembodohan ya. Nah ada istilah dari komunikasi, suatu kebohongan kalau dikatakan sekali saja tetaplah dia kebohongan. Tetapi kalau kebohongan dikatakan berkali-kali tiap hari, berminggu, berbulan-bulan, akhirnya menjadi kebenaran. Dan inilah mereka punya taktik yang mereka masukkan menyusup terus-menerus cuci otak kita. Sehingga saya lihat ada juga orang yang nggak tahan akhirnya terpengaruh. Dan saya ingin supaya mahasiswa yang hadir dalam webinar ini tetaplah pertahankan. Kalian akan menjadi pemimpin masa depan, ya pertahankanlah 4 pilar ini. Tanpa 4 pilar ini, jangan harap adanya Republik Indonesia. Jangan harap. Republik akan rubuh, akan bubar. Terjadi dari 10-12 negara. Dan ini sangat disenangi oleh kelompok eksternal negara-negara luar. Dan mereka bisa memancing kelompok-kelompok yang dalam ini. Jangan-jangan kelompok-kelompok radikal ini juga kaki tangan proksi daripada mereka untuk supaya hancur. Padahal hanya sekedar untuk kepentingan nafsu aja. Nafsu luar adalah untuk menggerogoti sumber daya alam. Nafsu internal adalah untuk mengambil apa namanya nafsu kekuasaan dengan mengatasnamakan Tuhan, agama, dan umat. Nah ini kan kita terpancing jadi bodoh. Seperti dikatakan oleh Prof kita tadi, ya kita dengan segala macam sebagai warga negara Indonesia, dengan sudah dikasih 4 pilar ini, ya kita kerjakan yang terbaik. Bangunlah negeri ini. 270 juta orang ini perlu dibangun, perlu disejahterakan, perlu dimakmurkan, perlu dicerdaskan. Itu sudah ada semua dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, sudah ada di dalam NKRI dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Saya kagum sekali dengan pemaparan daripada Prof tadi ya Tuhan, Prof tadi ya, yang paham dengan semua ayat-ayat kitab suci. Itu sangat saya apresiasi sekali. Sangat saya apresiasi sekali. Jadi sebetulnya terbukti bahwa tidak ada masalah Pancasila ini dengan kitab suci dari umat Islam. Jadi sangat sinkron dan selaras. Yang penting mainkan, sejahterakan manusia itu sebagai rahmat Tuhan di bumi Nusantara ini yang sudah diberikan kepada kita dari nenek moyang kita sampai juga ke turunan kita ke depan. Itulah yang lebih penting. Begitulah kira-kira. Silakan moderator. Baik, terima kasih Bapak Dr. Richard. Tadi Bapak sempat menyebutkan adanya gerakan bawah tanah, kemudian gerakan-gerakan radikal. Nah, ini bagaimana mengidentifikasi gerakan bawah tanah tersebut, Pak? Apa yang menjadi kriteria dari gerakan bawah tanah, gerakan-gerakan radikal tersebut, Pak? Kelihatan sih, kalau sudah nyinyir-nyinyir, ya, menyinyir sama pemerintah lah, nyinyir-nyinyir sama Polri lah, nyinyir sama TNI lah. Loh, pemerintah, TNI, Polri kan kaki tangan rakyat kita untuk supaya negeri ini tetap kokoh. Emang siapa lagi yang bisa mempertahankan kita? Kalau tidak ada TNI, Polri, baik kita main. Ya, kita tidak suka sama kelompok itu, kurang ajar, enak menghina sana, menghina sini, sana sini. Emangnya seperti dia manusia yang super. Ya kita bisa turun serang. Ya terjadilah konflik horizontal. Daripada begitu ya kita harapkanlah supaya TNI, Polri tegas. Saya sangat apresiasi itu dengan Pangdam DKI Jaya itu, Pak Dudung itu ya. Pak Dudung ya? Ya Dudung ya. Bagus itu. Ya kan? Tegas. Jangan macam-macam. Saya tidak setuju kalau dikatakan bahwa negara tidak boleh kalah. Tidak boleh ngomong begitu sebetulnya. Nah, harusnya dikatakan negara tidak boleh dipermainkan. Karena harus kokoh. 75 tahun dirikan negeri ini dengan tenaga, air mata,
darah dan nyawa, masa mau dipermainkan sama sekelompok orang yang nyinyir sana nyinyir sini, kayaknya lebih super daripada negara ini. Kan kurang ajar itu. Ya kita harus tegas loh, kita harus dukung bahwa kita harus kuatkan negara kita ini, jangan sampai ada yang ganggu-ganggu dengan segala macam. Ya, itulah yang saya ingat supaya anak-anak adik-adik kami ini di mahasiswa sebagai pemimpin masa depan, sebagai pemegang 4 pilar meneruskan kebangsaan ke depan harus tegas jelas. Ya, memang perlu juga wawasan seperti ini ya. Saya sangat apresiasi sekali lagi dengan DLM, Politeknik Batam mengadakan acara ini. Dan saya siap untuk kita bertemu lagi atau kita mungkin ada panitia di sinilah beberapa orang. Saya ajak ngopi-ngopi lah, komunikasi lah kita mungkin bisa lebih jelas lagi untuk pembicaraan lebih santai lah ya. Biasa 2 jam, 3 jam kan enak, nggak terbatas dengan sesi 1, sesi 2, sesi 3 ini. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Dr. Richard Pasaribu dan tentunya juga kepada Bapak Profesor Qablullah yang telah lebih dulu meninggalkan kita. Dan juga kepada para peserta yang telah antusias bertanya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan menarik yang telah masuk, namun karena adanya keterbatasan waktu, tidak semua dapat kita jawab. Dan semoga DLM Poli Batam, Bapak Dr. Richard, Bapak Profesor Qablullah, dan seluruh peserta dapat bertemu kembali di agenda-agenda lainnya. Saya Amar Al-Syakib, selaku moderator, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya kembalikan ke MC, karena akan ada beberapa pengumuman penutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Saudara Amar yang telah memandu jalannya sesi pemaparan materi dan juga diskusi kita yang luar biasa pada hari ini. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih banyak pula kepada kedua narasumber hebat kita yang telah berbagi ilmu dan juga pengalaman kepada kita semua. Selanjutnya, sebelum saya mengakhiri acara webinar kali ini, akan ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Diharapkan kepada peserta untuk mengisi absensi melalui link yang telah diberikan pada fitur chat oleh panitia. Peserta yang mendapatkan door prize diharapkan untuk menghubungi panitia. E-sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang telah mendaftar dan mengisi daftar hadir pemberian sertifikat paling lama 7 hari setelah webinar selesai. Link materi pembicara dan e-sertifikat akan diberikan melalui grup WhatsApp yang sudah disediakan. Dan bagi peserta dengan kritik dan saran yang baik akan mendapatkan giveaway oleh panitia. Selanjutnya akan ada sesi pemberian cindera mata secara virtual kepada Bapak Dr. Richard H. Pasaribu, BSc, MSc. Terima kasih kepada Bapak Dr. Richard yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung pada webinar kali ini dan menjadi narasumber hebat kita. Selanjutnya, terima kasih sama-sama. Iya, terima kasih Bapak. Semoga kedepannya kita agar kita bisa dapat kembali bertemu melalui webinar ataupun mungkin kalau sudah offline kita bisa bersama-sama. Baik, terima kasih. Dengan senang hati. Ya, terima kasih Bapak. Selanjutnya kita akan ada sesi foto bersama dengan narasumber kita. Kepada seluruh peserta webinar diharapkan untuk mengaktifkan fitur kamera agar kita dapat berfoto bersama. Kepada seluruh peserta diharapkan untuk mengaktifkan fitur kamera agar kita bersama-sama dapat foto bersama. Oke, kita akan sama-sama berfoto bersama. Saya hitung, kita sama-sama bergaya. 1, 2, 3. Apakah ada salam 4 pilar, Bapak? Salam 4 pilar. Iya, apakah ada Pak, biar kita bersama-sama bergaya seperti itu? Ya begini saja lah, salam 4 pilar, teguh. Oke. Mas teguh. Kepada seluruh partisipan, kita sama-sama bergaya seperti ini, kita sama-sama mengucapkan teguh. Dalam hitungan 1, 2, 3. Teguh. Teguh. Oke.
Terima kasih. Oke. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Muhammad Zainuddin, SSI MSc, Bapak Dr. Richard H. Pasaribu, BSc MSc, dan Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Qoblullah Wibisono MM, serta tak lupa juga kepada seluruh peserta webinar yang dengan antusias telah hadir pada webinar kali ini dengan mengikuti dari awal acara hingga akhir acara. Semoga webinar kita pada hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Untuk itu, kami mohon maaf akan hal-hal yang kurang berkenan selama berlangsungnya kegiatan webinar hari ini. Mencari peniti di dalam jerami, dari malam hingga pagi. Telah usai webinar kita kali ini, semoga bisa berjumpa lagi. Saya Agnes Tiara Nadia selaku pembawa acara pada webinar hari ini, mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Legislativa. Viva. Terima kasih MC, selamat malam. Terima kasih Bapak. Selamat malam Bapak. Dr. Zainuddin, terima kasih semuanya mahasiswa. Terima kasih moderator. Terima kasih semua penanya. Door prize-nya nggak diumumkan, Mbak? Untuk linknya? Kak, untuk linknya, Kak. Boleh pamit, MC? Iya Bapak, silahkan. Terima kasih banyak Bapak. Sampai jumpa. Sampai jumpa kembali Pak. Kepada Untuk seluruh penerima door peserta prize-nya nggak webinar, diumumkan, kepada seluruh Mas peserta dan Mbak Panitia. kepada seluruh peserta webinar, silakan mengisi absensi yang telah diberikan kepada panitia melalui fitur chat, karena dari absensi itu akan diberikan sertifikat. Dan untuk door prize-nya akan ada terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama tadi yang sudah terselenggara. Door prize yang pertama untuk penanya yang telah diberikan oleh moderator kita, dan yang kedua door prize yaitu bagi peserta dengan kritik dan saran yang baik akan mendapatkan giveaway oleh panitia. Jadi diharapkan kepada peserta untuk mengisi link daftar hadir, dan di situ ada kritik dan saran. Silakan para peserta untuk memberikan kritik dan saran. Kritik dan saran yang terbaik akan mendapatkan giveaway oleh panitia. Terima kasih.